2011, 10, 2085, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 2, Semester 2. Dibuatnya video ini untuk menjawab soal-soal UAS dari Bapak Habib Anwar Al-Ansari selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jika melihat dari sisi epistemologi, filsafat adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Dalam bahasa tersebut, philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau love of wisdom. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka memiliki makna lebih. Coba Anda jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, disertai dengan deskripsi ruang lingkupnya, jelaskan dengan komprehensif. Baik, jawabannya yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu sendiri sangat luas, mulai dari membahas asal muasal, membahas tentang pengetahuan, dan juga membahas nilai moral, etika, dan lain-lain. Adapun lebih lengkapnya yaitu ontologi berarti pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses terciptanya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta itu bersifat kebendaan atau materi, atau bersifat kerohanian, immateri. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi yaitu pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, apakah dari perasaan alawi, atau ilustrasi, atau apakah dari Tuhan. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya moral, etika, estetika, nilai religius. Aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupan yang bersifat bertaraf lebih tinggi. Kedua, jelaskan aliran pendidikan konservatif, rasional, religius, dan pragmatis. Yang pertama, aliran pendidikan konservatif. Aliran ini bergumul dengan persoalan pendidikan, cenderung bersikap murni keagamaan. Mereka hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang atau hidup di dunia, yang jelas-jelas akan dibawa manfaat kelak di akhirat. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Al-Ghazali, Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Jama'ah, Sahnun, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Al-Qabisi. Aliran ini cenderung bersifat murni keagamaan, dan aliran ini memaknai ilmu dengan pengertian yang sempit. Selanjutnya, aliran religius rasional, yaitu di antara tokoh religius rasional yaitu kelompok Ikhwan al-Sofa, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibn Maskawih. Diakui bahwa kelompok Al-Ikhwan al-Sofa banyak berbicara atas nama aliran ini. Teori utama aliran religius rasional ini antara lain, yang pertama, pengetahuan adalah muktasabah, yakni hasil perolehan dari aktivitas belajar. Model utama ilmu adalah indera. Lingkup kajian meliputi pengkajian dan pemikiran seluruh realitas yang ada, dan ilmu pengetahuan adalah hal yang begitu bernilai secara moral dan sosial, dan semua ragam ilmu pengetahuan yaitu adalah penting. Dan yang terakhir, aliran pragmatis. Tokoh aliran pragmatis adalah Ibnu Khaldun, sedangkan tokoh pragmatis barat yaitu John Dewey. Bila filsafat pendidikan Islam berkiblat pada pandangan pragmatis John Dewey, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah sesuatu yang sifatnya nyata, bukan yang di luar jangkauan panca indera. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan dan pembelajaran adalah tabiat atau pembawaan manusia karena adanya kesanggupan berpikir. Pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendapatkan keahlian duniawi dan ukhrawi.
Keduanya harus memberikan keuntungan karena baginya pendidikan adalah jalan untuk memperoleh rezeki. Dari pemikiran Ibnu Khaldun di atas, maka ide pokok pemikiran aliran pragmatis antara lain: pertama, manusia pada dasarnya tidak tahu, namun ia menjadi tahu karena proses belajar. Dua, akal merupakan sumber otonom ilmu pengetahuan dan keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Dalam dunia pendidikan Islam, konsep selanjutnya soal nomor 3. Dalam dunia pendidikan Islam, konsep pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan banyak ditemukan, mulai dari konsep yang klasik sampai yang kontemporer. Ada beberapa tokoh yang menawarkan konsep pendidikan Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Al-Zarnuji, dan Abdullah Nasir Al-Uwan beri penjelasan mengenai konsep pendidikan Islam menurut tokoh tersebut. Baik, jawabannya yang pertama, Al-Ghazali. Konsep dasar dalam pendidikan Islam menurutnya yaitu upaya transformasi atau nilai-nilai yang berjalan dengan agama Islam, yakni berdasar terhadap Al-Quran dan juga Sunnah. Karakter religius merupakan ciri khas dari pendidikan Islam. Maka dari itu, sistem pendidikan yang benar menurut Al-Ghazali adalah pendidikan dijadikan sarana dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah dan mampu mengantarkan manusia pada kebahagiaan atau kesuksesan di dunia akhirat. Maka epistemologi pemikiran pendidikan Al-Ghazali adalah bertujuan pada sumber-sumber ilmu dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Dalam konsep pendidikan dan pengajaran Ibnu Khaldun, beliau tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan. Menurutnya keduanya tidak kalah penting. Keduanya harus sama-sama diberikan kepada anak-anak didik. Ibnu Khaldun dalam menyajikan kurikulum sangat pragmatis. Dalam mukaddimahnya, kita akan menemukan bagian Al-Quran dijadikan sebagai dasar dari semua isi pelajaran. Bahkan sumber daripada pelajaran itu harus diberikan kepada anak-anak agar memiliki fondasi yang kokoh. Dikatakannya Ibnu Khaldun sangat menganjurkan Al-Quran dan hadis dijadikan sumber dari semua pelajaran terutama tingkat awal. Ibnu Khaldun tidak memisahkan antara teori dan praktek, bahkan mengaitkannya antara keduanya secara bersama untuk memperoleh keterampilan menguasai pengetahuan, dengan anggapan bahwa makhluk yang terbentuk dari perolehan keterampilan dan penguasaan pengetahuan tidak lain merupakan suatu perbuatan yang bersifat fikiriyah jasmaniyah, sehingga pengetahuan yang didapat melekat dengan kuat. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan dunia akhirat harus dicapai. Selanjutnya, pendidikan menurut Khaldun harus sesuai dengan anak didik. Konsep menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Konsep pendidikan Islam menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dapat dipandang dari 3 perspektif. Pertama, dilihat dari aspek hubungan ilmu dan agama yang tidak bisa dipisahkan. Menuntut ilmu bagian dari perintah agama, sementara agama merupakan bagian dari ilmu yang dituntut. Di sini terlihat beliau menganggap pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Secara utuh dan sempurna dengan mengamalkan ajaran Islam, sehingga pantas manusia tersebut meraih derajat mulia dibandingkan makhluk lainnya. Kedua, pendidikan harus memuat nilai-nilai moral melalui nilai-nilai estetis yang bernafaskan sufistik. Ini tercermin dari pandangan bahwa keutamaan dan kedudukan ilmu berada pada posisi yang sangat istimewa untuk orang-orang yang niatnya benar-benar lillahi ta'ala dan suci dan lurus jiwanya dari segala macam sifat jahat. Ketiga, menerapkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tawazun, tawassut, ta'adul, dan tasamuh dalam pelaksanaan pendidikan. Dan yang selanjutnya, konsep menurut Al-Zarnuji. Konsep pendidikan menurut Al-Zarnuji tertuang dalam karyanya Ta'lim al-Muta'allim. Kutaib ini sudah diakui sebagai karya yang monumental. Buku ini telah dijadikan rujukan dan bahan penelitian dalam penulisan karya ilmiah,
terutama dalam bidang pendidikan. Kitab ini tidak hanya digunakan oleh ilmuwan saja, tetapi ilmuwan muslim saja, terutama dalam bidang pendidikan. Kitab ini beberapa konsep pendidikan belajar, memilih guru, ilmu, teman, dan ketabahan dalam belajar, menghormati ilmu dan ulama, ketekunan, kontinuitas, dan cita-cita luhur, permulaan dan intensitas belajar serta nasihat, mengambil pelajaran, wara atau menjaga diri dari yang subhat dan haram. Pada The Muslim Theories of the Education During the Middle Age, Abdul Maid Khan menyimpulkan ketika bagian tersebut dalam 3 cakupan besar, yaitu the division of knowledge, the purpose of learning, and the method of study. Dan yang terakhir, uluan. Konsep pendidikan yang digagas oleh Abdullah Nasir Ulwan adalah untuk membina mental anak, melahirkan generasi Islam yang dapat meneruskan perjuangan Islam sesuai prinsip-prinsip Islam, membina umat dan budaya yang dapat menjaga nilai moral Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Menurut beliau, ada 5 metode pendidikan anak yang paling berpengaruh, yaitu 1. Pendidikan agama dengan keteladanan, 2. Pendidikan dengan adat kebiasaan, 3. Pendidikan dengan nasihat, 4. Pendidikan dengan perhatian atau pengawasan, dan yang kelima, pendidikan dengan hukuman. Pemikiran Abdul Nasir Ulwan ini sangat relevan untuk menghadapi era global seperti sekarang ini. Jika penanaman pendidikan tersebut dilakukan sejak dini, jika penanaman pendidikan tersebut dilakukan sejak usia pada anak-anak, seiring berjalannya waktu, zaman, maka paradigma berpikir filsafat juga mengalami pergeseran. Selanjutnya, soal nomor 4. Seiring berjalannya waktu dan zaman, maka paradigma berpikir filsafat juga mengalami pergeseran. Coba Anda jelaskan ciri khas dari filsafat pendidikan Islam, dari filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan materialisme, filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan perennialisme, dan filsafat pendidikan esensialisme, serta bagaimana kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, aliran idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia itu sendiri, bukan dari pemikiran makhluk lainnya. Menurut Al-Ghazali, yang merupakan salah satu penganut aliran idealisme, menjelaskan tujuan pendidikan Islam harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanan pada perolehan keutamaan dan takarub kepada Ta'ala, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Yang kedua, filsafat realisme. Filsafat realisme adalah pemikiran yang menggambarkan tentang kejadian atau peristiwa yang dialami manusia secara nyata dan dapat dirasakan oleh indrawi berupa objek fisik. Ciri-ciri utama dari filsafat ini adalah menggunakan observasi, mengamati, dan mencoba. Oleh karena itu, aliran ini memiliki proses secara bertahap di mana pembelajaran dengan observasi dapat menghasilkan pengalaman. Dalam dunia pendidikan, paham realisme bagaimana pentingnya interaksi alam nyata atau objek dan peristiwa di sekitar dengan siswa untuk terjadinya belajar dan berkembang. Selanjutnya, filsafat pendidikan materialisme, yaitu pandangan yang hidup mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang
paham materialisme, yaitu ada 5 dasar ideologi yang dijadikan paham ini, yaitu segala yang ada atau wujud berasal dari materi atau makna. 2. Tidak meyakini adanya alam gaib, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat pencapaian ilmu. 4. Memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dan peletakan hukum. 5. Menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Filsafat materialisme bertolak belakang dengan ajaran Islam. Filsafat materialis adalah paham yang memandang segala sesuatu dari sudut materi. Sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memandang sesuatu dari materi, karena adalah kenikmatan dunia semata. Filsafat materialis membuat manusia melupakan sang pencipta. Paham materialis yang memandang segala dari segi materi tidak dapat dipungkiri bahwa paham tersebut dapat membuat manusia melupakan penciptanya. Filsafat pendidikan pragmatis. Filsafat pendidikan pragmatis memiliki 3 ciri, yaitu memusatkan perhatian pada hal-hal dan jangkauan pengamatan indera. Apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna dan berfungsi. Dan 3, manusia yang bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam bermasyarakat. Progresivisme dalam Islam tidak sama dengan progresivisme dalam aliran pragmatis ala John Dewey yang menafikan atau menghilangkan nilai-nilai absolut, bahkan nilai berdasar pegangan dan proses pendidikan. Sedangkan Islam mendasari proses tersebut dengan nilai-nilai absolut yang bersifat membimbing pikiran dan kecerdasan, kemampuan dasar untuk berkembang. Sebab menurut ajaran agama Islam, nilai-nilai absolut inilah yang menjadikan proses pendidikan sehingga berlangsung secara tetap, konstan ke arah tujuan yang tidak berubah-ubah. Selanjutnya, filsafat pendidikan eksistensialisme, yaitu filsafat yang memandang segala gejala berpangkal kepada eksistensi. Secara ontologi, eksistensialisme memandang manusia secara individual adalah unik. Epistemologi eksistensialisme beranggapan bahwa individu itu bertanggung jawab terhadap pengetahuannya sendiri. Pengetahuan itu berasal dari dalam diri, yaitu keadaan individu dan perasaan-perasaannya sebagai hasil dari pengalamannya masing-masing. Pengaruh eksistensialisme dalam pendidikan terutama dalam memotivasi dan memfasilitasi pelajaran dan makna yang sangat luas. Implikasi aliran ini dalam dunia pendidikan bisa dilihat dari tujuan pendidikan, peran mana pendidik dan peran peserta didik menyadari siapa dirinya. Pemikiran eksistensialisme mempengaruhi perkembangan psikologi, yaitu psikologi humanistik yang membawa implikasi dalam psikologi pendidikan, teori belajar, dan psikologis konseling. Islam sangat memuliakan manusia, bahkan tujuan akhir dalam pendidikan Islam adalah berupaya abid atau khalifah di muka bumi. Sehingga dikaitkan dengan pendidikan, maka tujuan pendidikan terangkum dalam cita-cita setiap muslim dan muslimat, yaitu mendapat kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, filsafat pendidikan progresivisme. Ciri-ciri utamanya yaitu didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang dapat menghadapi dan mengatasi masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia itu sendiri dengan skill dan kekuatannya sendiri. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, maka tujuan pendidikan menurut progresivisme ini sangat senada dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Selanjutnya, pendidikan filsafat perennialisme, yaitu memiliki ciri khas mengambil suatu jalan regresif atau kembali pada nilai-nilai pendidikan yang bersifat dasar pendidikan pada masa lampau. Aliran ini mengatakan bahwa suatu realita memiliki sebuah tujuan tertentu. Aliran ini menyatakan bahwa belajar merupakan suatu latihan disiplin yang tetap. Perennialisme menyatakan bahwa kenyataan tertinggi adalah di balik alam. Aliran ini berkeinginan untuk mempertahankan dan mengabadikan zaman terdahulu. Karena aliran ini beranggapan bahwa zaman modern seperti saat ini banyak membawa kerusakan pada umat manusia. Dalam perumusan tujuan perennialisme sangat baik karena mengutamakan pada pengembangan fitrah manusia sebagai makhluk yang mencari kebenaran sehingga dapat mendekatkan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, pendidikan esensialisme. William C. Bagley berpendapat bahwa filsafat esensialisme memiliki ciri-ciri antara berikut, yaitu adanya sebuah minat tahan lama dalam proses pembelajaran, pengawasan, dan bimbingan dari orang dewasa, teori yang kuat dan kokoh dalam pendidikan. Pandangan Islam jelas berbeda dengan paham esensialisme, di mana Islam lebih cenderung untuk menegaskan perpaduan antara kemampuan kejiwaan dan kenyataan material sebagai realita merupakan sumber mengetahui manusia yang kedudukannya merupakan kebenaran. Menurut ukurannya, proses kehidupan manusia bukan ilahi. Kebenaran yang hakiki hanyalah Tuhan sendiri, dan kebenaran hakiki inilah yang menciptakan segala kenyataan alami manusia dengan diberi mekanisme hukumnya sendiri. Bila Tuhan menghendaki, mekanisme itu bisa dirubah menurut kehendaknya. Selanjutnya, soal nomor 5. Coba Anda analisis mengenai konsep merdeka belajar. Belajar merdeka dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Konsep merdeka belajar sendiri yang dirancang oleh Bapak Nadiem Makarim, yaitu Menteri Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Budaya, mengambil pemikiran yang dikembangkan oleh John Dewey yang berlandaskan bahwa manusia harus mengikuti oleh sebab itu, pendidikan harus menyesuaikan juga dengan kondisi zaman yang terus berubah. Hal ini sejalan dengan konsep lifelong education, pendidikan seumur hidup, yang menekankan pendidikan harus sesuai dengan kondisi zaman. Perubahan kondisi pendidikan sebagai upaya aspek karakter menjadi perhatian yang dikembangkan dalam konsep merdeka belajar kali ini. Pembentukan karakter di abad 21 ini sangat menjadi penting untuk menyeimbangkan antara kemampuan inteligensi dan karakter seseorang. Dalam pembentukan karakter meliputi sikap, sifat, reaksi, perbuatan, dan perilaku. Dan hal ini tersebut selaras dengan apa yang dalam perspektif pendidikan agama Islam itu sendiri, yaitu untuk membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam harus direalisasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sebagai identitas kemuslimannya, dan mampu mengejar ketinggalan dalam bidang pembangunan sekaligus mampu mengentas kebodohan dan kemiskinan. Konsep kepribadian dalam pendidikan Islam identik dengan ajaran Islam itu sendiri. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.